Di Islam nggak ada, semuanya mati. Kan begitu ya. Nah, kemudian diberilah dia di situ, di bumi itu engkau hidup, di bumi itu juga engkau mati, dan di bumi itu engkau dibangkitkan. Mati inilah dosa waris dalam Kristen. Tapi kalau dosa perbuatan, saya mencuri, itu saya tanggung sendiri. Tapi kalau dosa waris, tidak bisa saya hindari. Gara-gara bapak saya si Adam, makanya kami mati. Sebelumnya nggak ada kematian. Di dalam surga nggak ada kematian. Ya Tat ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti Ustadz bantah atau jelaskan aja. Terima kasih Tat. Mak, udah seru, udah menang kok Tat. Udah mulai panas penggemarmu nih Tat. Sudah mulai orang sudah mulai aktif. Ayo kawan-kawan Kristen, kawan-kawan Muslim, semangati Wafi biar Kristen menyemangati saya. Pencet Tat. Oke, terima itu Bang Rudi. Iya, Tar. Siap, silakan Tar. Baik, kenapa saya mengatakan dosa itu ciptaan Allah? Karena makhluk dengan Tuhan semesta alam itu berbeda. Ya, sifat Allah itu mukhallafatul lil hawadits. Jadi apa yang kita kenal itu semuanya makhluk. Baik dosa, pahala, atau benda gaib lainnya itu semuanya ciptaan gitu ya. Ciptaan. Nah, jadi dengerin tuh ya, biar nggak salah paham. Jadi sumber dosa itu dari manusianya sendiri yang melakukan pelanggaran. Terus tadi Bang Rudi mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Tapi di dalam Islam kata Bang Rudi bukan seperti itu kayaknya. Ya, kematian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, ya, semuanya. Makanya kan tinggal Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, fasabbih bismi rabbikal azim gitu. Nah, jadi seperti itu Bang Rudi. Maka bertasbihlah atas nama kebesaran Tuhanmu. Hanya dia satu-satunya ya Bang Rudi. Jadi masalah konsep dosa ini Bang Rudi ya sangat simpel. Di dalam agama Islam itu sangat simpel, tidak perlu menuduh Nabi Adam, tidak perlu ya, karena dosa itu tanggung sendiri dan dibikin oleh kita sendiri gitu. Itu sebutannya dosa. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu disebut dengan dosa. Nah, begini Bang Rudi, saya mau mengkritik dari Bang Rudi tadi, dari penjelasan Bang Rudi. Katanya dosa itu dari Nabi Adam. Tapi kan Yesus itu, dia menerapkan hukum Taurat. Selama ada langit dan bumi, kata Yesus kan, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Lagi pula ya Bang Rudi, kalau kita membaca di Taurat, apalagi di Yehezkiel 18:20, di situ dosa seorang anak tidak akan ditanggung oleh bapaknya, dan bapaknya pun juga tidak menanggung dosa anaknya. Kalau kita melihat Taurat pula ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga gitu, dan itu diabadikan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 ya. Jadi sama hukumnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Yesus datang ke muka bumi ini tidak menghapuskan hukum ya dari Taurat tersebut, artinya apa yang diajarkan Yesus tidak ada menyalahkan Nabi Adam sebagai pendosa awal, nggak ada. Tapi kata Yesus, dosa itu ditanggung sendiri-sendiri karena dia menerapkan Taurat gitu, tidak dihapuskan dari Taurat itu. Makanya apa yang dijelaskan oleh Bang Rudi itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, itu yang saya kritik. Lagi pula Bang Rudi ya, kalau kita membaca Kejadian 3 itu, Tuhan tidak ada menyalahkan Nabi Adam, nggak ada, ataupun Hawa. Tapi yang dikutuk itu adalah tanah dan ular. Tuh kalau Anda mau jelas baca lagi kitab Anda. Yang dikutuk itu adalah tanah dan ular. Bukan berarti Tuhan menyalahkan Nabi Adam karena Hawa mengajaknya memakan buah ilmu pengetahuan. Bukan. Itu Bible Anda loh. Bible Anda, bukan Quran saya. Maka dari itu Bang Rudi, kalau kita melihat keajaran Yesus, maka ikutilah Taurat. Lalu konsep dari mana ada dosa waris seperti ini? Nggak ada. Di dalam agama Islam saja ya, meskipun orang tuanya itu Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun agamanya, ketika anak itu dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya suci gitu loh. Tapi orang tuanya yang menjadikan apakah dia Nasrani, Yahudi, atau Kristen, atau Buddha, atau Hindu. Jadi tergantung orang tuanya.
Apakah dia nantinya itu menyirikkan Allah atau enggak? Jadi dosa waris itu enggak ada di dalam agama Islam. Keluar dari rahim ibu kita semuanya suci gitu loh. Enggak ada salahnya dari anak-anak, enggak ada. Nah, saya mau bertanya satu hal ya Bang Rudi. Tolong dijawab. Ketika anak Kristen baru dilahirkan, apakah dia sudah berdosa? Itu pertama. Pertanyaan kedua, kalau dia berdosa, apakah anak tadi langsung dijebloskan saja ke neraka? Coba dijawab itu. Anak baru lahir, apakah dia berdosa? Lalu setelah dia itu lahir, nggak lama mati, apakah dia langsung diceburkan ke neraka? Coba Anda jawab dulu itu. Nggak apa-apa, tinggal 30 detik ini ya ikhwah semuanya, kawan-kawan semuanya. Jadi di dalam agama Islam itu sangat simpel masalah dosa. Tanggung sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Jadi nggak ada menyalahkan orang lain. Nggak ada sama sekali di dalam agama Islam seperti itu. Tunggu. Tinggal 7 detik. Simple ya. Sangat simple Islam. Oke. Saja Layan. Terima kasih. Siap. Mantap, Tat. Kita mainkan lagi. Oke, ini giliran Bang Rudi ya kawan-kawan. Kita dengarkan dulu. Siap. Ya, kawan-kawan, saya mulai menjawab dari apa yang dipertanyakan Ustadz Yusuf. Bayi baru lahir, dia mati katanya. Apakah dia punya dosa? Ya, jawabannya sederhana, Tat. Ingat, dosa ada 2, sudah aku bilang. Yang pertama, dosa yang kami warisi dari Adam, yakni dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah atau kematian. Yang kedua adalah dosa perbuatan. Si anak tadi belum berbuat dosa, Tat. Belum punya dosa perbuatan. Tapi si manusia tadi karena dia berada di bumi, dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Maka dia matilah. Ya. Jadi kami mati ini karena memang dari dulu ada dosa yang dibawa si Adam. Andai kata Adam tidak menyentuh buah itu, maka kami tidak akan mati, Tat. Pertanyaannya, ada enggak orang yang mati tidak berdosa? Ada. Siapa itu? Samuel. Samuel itu adalah orang suci, tapi karena dia tetap di bumi, dia mati. Harus dipenuhinya dulu. Dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Dari mana saya tahu si Samuel itu tidak berdosa? Buka aja 1 Samuel 28. Di sana dikatakan bahwa rohnya keluar dari dalam tanah, roh ilahi. Kalau ilahi tidak ada dosa. Tapi kenapa dia harus mati? Karena dosa si Adam. Dia dari tanah diambil, dia harus kembali ke debu tanah. Tetapi apakah dia punya dosa perbuatan? Karena dia mempunyai cahaya ilahi, artinya dia tidak punya dosa perbuatan. Itulah sebabnya ketika Yesus datang turun ke dalam kerajaan maut, maka orang-orang soleh dibebaskan dari belenggu atau penjara iblis di dalam dunia orang mati, Tat. Ya, oke, sudah saya jawab. Yeremia pun juga sudah saya jawab tadi ya, bahwa dosa yang dimaksud di situ dosa perbuatan, Tat. Maka dosa bapak saya tidak akan saya tanggung, kecuali di dalam Bible itu ada di Ulangan 5 ayat 20 ayat 5 itu ya, jangan sujud menyembah pada berhala itu ya. Di situ dikatakan aku akan membalaskan pada keturunan yang kedua, ketiga, keempat sampai 4 keturunan, Tat. Itu dosa keturunan. Kalau kita menduakan Tuhan, ya kawan-kawannya jangan lupa sudah kali 2 kawan. Kemudian sekarang perhatikan, Tat. Islam tidak mengenal apa itu dosa waris. Kenapa? Karena yang menciptakan dosa kan Tuhan katanya. Yang uniknya Tuhan menciptakan dosa, tapi Tuhan pula yang marah-marah. Kan lucu. Jadi dari situ sudah jelas bahwa Islam tidak mengerti apa itu asal-usul dosa. Padahal jelas di surat 7 sudah jelas. Adam sudah dibilang jangan menyentuh pohon kuldi.
dia menyentuh pohon itu dan jadilah dia orang zalim. Itulah dosa pertama di mana Adam mengenal bujuk rayu iblis. Sehingga manusia sekarang terkenalah bujuk rayu iblis sehingga berdosa. Dan setiap saya tanya orang Islam, siapa orang Islam yang tidak punya dosa satupun? Jawaban sampai hari ini tidak ada. Semua manusia pernah berdosa. Kenapa pernah berdosa? Karena sudah ditunjukkan si Adam, dia zolim. Makanya dikatakan jelas di situ, karena kezolimannya, maka dia mulai Tuhan berfirman, di bumi engkau hidup. Karena memang sejak semula Tuhan menciptakan manusia untuk hidup. Tapi mati. Tidak ada ketika Tuhan menciptakan Adam. Hai Adam, engkau kuciptakan untuk menjadi mati. Gak ada itu, Tat. Rentetannya itu cukup jelas. Surah 7 itu, ayat 20 sampai 24, itu bagaimana Adam menjadi zolim. Setelah itu ayat 25, barulah dia dibuat mati. Dan sesuai permintaan iblis ada kebangkitan. Maka Allah menyetujui kebangkitan yang dimintakan iblis di surah 7 itu, Tat. Mulai ayat 12 itu sampai 25. Islam tidak paham ini. Mereka mengira manusia itu pasti akan mati di sorga. Kalau mati manusia di sorga, ngapain kalian masuk sorga, Tat? Nanti manusia kan punya jiwa di sana. Terima kasih. Itu, Tat. Mantap. Iya. Ngapain kali dua Bang Rudi ini? Nggak usah teriak kali dua lah. Nggak ngerti juga saya. Enggak, biar mengajari audiens saya, Tat, untuk di kemudian hari kan. Kalau ada kali dua, misalnya mereka memberikan sesuatu dikalikan 2 sama TikTok. Kalau kali 3, kali 3. Terima kasih, Tat. Silakan. Aku diam. Baik. Saya mau tanggapi Bang Rudi ya. Mau tanggapi Bang Rudi. Dari pernyataan dia dulu. Tuhan menciptakan dosa, Tuhan yang marah-marah. Ya Tuhan menciptakan dosa, dosa itu dibikin oleh kita sendiri. Ya jelas Tuhan marah. Sudah ditunjukkan jalan seperti ini yang berpahala, jalan seperti ini yang berdosa. Tapi kamu memilih dosa, ya marahlah Tuhan. Gitu aja logikanya. Ya. Sangat simpel, saya menjawab hal itu. Terus tuduhan Anda, katanya Nabi Adam menjadi zalim, nggak ada. Di dalam Quran surah Al-A'raf itu, Nabi Adam menjadi zalim, nggak ada di situ. Di situ dijelaskan, Nabi Adam ya sebagai khalifah di bumi. Memang diciptakan sebagai penghuni bumi gitu. Nah kalau untuk masalah ketetapan, maut itu ya yang dimasalahkan oleh Bang Rudi, itu semuanya bukan cuma manusia yang merasakan. Malaikat juga mati. Iblis juga mati, manusia juga mati, hewan, tumbuhan mati semuanya. Semua yang bernyawa. Jadi itu adalah ayat global gitu loh Bang Rudi. Nah kalau di Kristen kan nggak ada seperti itu. Katanya upah dosa adalah maut. Masa hewan juga berdosa sebelumnya? Kan kocak. Kocak. Karena hewan mati. Ya, karena hewan mati. Jadi sangat nggak masuk akal menurut saya Bang Rudi. Ketika seorang anak baru dilahirkan, itu sudah diwarisi dosa. Itu sangat nggak masuk akal bagi saya. Kenapa? Karena belum apa-apa, baru lahir ke dunia, belum lagi buka mata gitu, udah ada dosa yang diwariskan kepada dia. Katanya dosa Nabi Adam tuh, ya dosa Adam katanya. Kalau di tempat kami nggak ada seperti itu. Setiap anak yang lahir itu suci, tergantung apa yang dia lakukan nantinya, apakah dia melakukan dosa atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Saya mau tanya satu hal, Bang Rudi, satu hal. Ketika Adam itu di surga, kan dia memakan buah pengetahuan. Nah, status iblis yang saya tanyakan, iblis itu kan katanya di kekristenan tidak diciptakan. Apakah iblis itu nantinya juga mati? Coba, atau tidak? Kalau iblis itu mati, artinya kan iblis itu juga berdosa. Kan kayak gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, dosa dari mana binatang yang mati-mati itu? Coba, Anda jelaskan asal-usul dosa dari binatang kalau begitu. Ya, itu 2 hal yang perlu Bang Rudi jawab kepada saya. Kenapa binatang juga bisa mati? Kalaupun dosa dari Nabi Adam, yang manusia seharusnya hanya manusia yang mati, hewan-hewan enggak. Besok-besok saya lihat kucing mati tuh. Besok-besok saya lihat ayam mati. Dosa apa yang dilakukan ayam? Kagak lah.
Kagak ada dosa ayam itu, ya. Aneh-aneh aja. Masa upah dosa adalah maut? Ayam mati juga, kucing juga mati gitu. Kocak kali. Dosa apa yang dilakukan kucing? Terus dosa seperti apa yang diwariskan sama kucing gitu? Ada nggak binatang atau hewan itu dapat dosa waris juga? Ini makin bingung saya jadinya di kekristenan ini gitu. Kalau di Islam jelas semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, baik hewan, tumbuhan, malaikat, iblis, manusia, semuanya. Karena satu, Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan segalanya, lahu ma fis samawati wa ma fil ar gitu. Jadi Tuhan itu ya Bang Rudi menciptakan agar manusia atau makhluknya itu bergantung kepada Tuhan gitu. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan Allah itu digantung oleh makhluk. Bukan seperti itu. Itu kebalik jadinya. Saya bukan nyindir gitu ya Bang Rudi ya. Ya bukan nyindir gitu. Tapi saya hanya mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bang Rudi. Kenapa seperti itu di konsep Kristen? Apakah iblis itu berdosa atau tidak? Apakah iblis kekal atau tidak? Terus dosa apa yang dilakukan oleh binatang, kucing, ayam, ikan, sehingga mereka bisa mati gitu? Dosa apa yang diwariskan kepada kucing juga, sehingga kucing pun juga bisa mati? Jelas kucing itu kan nggak ada dosa perbuatannya, tapi dosa warisnya ada. Akhirnya kan dia juga mati gitu. Mati di situ dia gara-gara apa? Apakah karena dosa yang diwariskan Adam tadi atau seperti apa konsep Kristen ini tentang dosa? Jadi mengherankan. Jelas ya di dalam agama Islam saya hanya menekankan kepada Bang Rudi, Tuhan itu menciptakan dosa dan dosa itu bersumber dari pelanggaran kita sendiri-sendiri gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga, dosa tanggung sendiri-sendiri. Tiba-tiba ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa. Aneh. Aneh. Coba jelaskan itu. Siap, Tat. Tenang, Tat. Ya. Oke, terima kasih semua yang mendukung ya. 6666. Oke. Terima kasih Ustadz Wafi. Maka saya sebagai orang Kristen harus menjelaskan atau mempertanggungjawabkan iman saya. Bagaimana dengan hewan yang mati? Apakah ada dosa? Tumbuhan yang mati apakah ada dosa? Ya. Di dalam Kristen dibedakan antara manusia dan hewan dan tumbuhan. Beda dengan Islam. Di dalam Islam hewan dan manusia itu disetarakan. Maka semua yang berjiwa akan mati. Ya, yang berjiwa atau bernyawa. Saya nggak tahu hewan punya jiwa atau nyawa ya. Oke. Kristen, kalimat itu, upah dosa adalah maut, itu hanya berlaku kalau di bumi bagi manusia. Ya. Tidak berlaku bagi hewan. Lantas kenapa hewan mati? Kita baca di Kejadian 1 ayat 27. Manusia menguasai hewan. Sudah. Maka hewan itu dipotong, dimakan, dan sebagainya. Terus ada yang nggak dipotong dan dimakan kok mati. Kita baca di Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Ketika zaman Nuh dikatakan hewan itu mati. Kenapa? Segala yang bernapas. Jadi hewan itu mati karena dia punya nafas. Maka dia mati. Kalau dia tidak punya nafas, dia tidak mati. Paham ya? Jadi hewan, tumbuhan bukan mati karena dosa, tapi karena nafas. Kalau manusia itu karena dosa. Loh, manusia juga bernapas, kan betul. Tapi Henok dan Elia tidak mati. Dialah manusia yang bernapas yang tidak mati. Karena itu tidak berlaku bagi manusia. Kalau bagi manusia, kematian manusia itu hanya berlaku karena dosa. Itu di dalam ajaran Kristen. Ayo kawan-kawan, sayang. Jadi kawan-kawan, itu jawabnya. Kemudian, Ustadz, tolong perhatikan surah dalam Al-Quran itu ya. Di dalam surah 19, dikatakan kalau kamu memakan ini kamu termasuk yang zolim. Allah mengatakan itu kepada Adam. Kemudian di surah 7 ayat 23, dia pun mengatakan kami zolim.
maka berilah kami ampun. Ya. Zolim itulah dosa pertama, taat. Sehingga sampai hari ini ada dosa-dosa zolim. Sampai hari ini dosa zolim ada, taat. Paham ya? Zolim itu bersumber dari mana? Dari si Adam. Bukan bersumber dari diri kita sendiri, tidak, taat. Paham ya? Kemudian kita baca, taat, di dalam surah 7 itu ayatnya keberapa ini? Saya bingung ya. Lupa. 13. Iblis ketika berbuat dosa, taat, dia tidak berdosa. Iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam, dia sombong tapi tidak berdosa. Buktinya apa? Dia tidak ada diberi hukuman, hanya diusir dari surga. Terus iblis bagaimana? Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Artinya, sampai hari ini, kalau kau baca Al-Quran itu baik-baik, iblis masih di surga. Nah, itu tak. Karena dikatakan di situ di ayat 14, antar ya. Aku baca, tak. Ayat 13 hukuman kepada iblis. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari sorga. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Apa permintaan iblis? Nah ini. Dibilangnya gini. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Penangguhan waktu apa? Untuk diusir ke bumi. Berarti iblis sampai hari ini kan belum ada manusia yang dibangkitkan. Maka sampai hari ini iblis di sorga, bisa di sorga, taat. Ayat 15. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi iblis, taat, sampai hari ini di sorga. Hati-hati, takutku sudah digoteta surga kalian. Makanya janji surga kalian aneh-aneh. Ya. Kemudian, taat, apakah iblis di dalam Kristen akan mati karena dia bapak segala dosa? Iya. Di mana itu diceritakan? Itulah kematian kedua katanya, yakni neraka. Iblis tidak mengalami kematian pertama, tapi dia mengalami kematian kedua. Manusia mengalami kematian pertama karena iblis yang mencabut nyawanya. Kematian kedua dialami orang berdosa. Sama dengan iblis bersama-sama di neraka. Ya, tat. Jadi sampai hari ini baca baik-baik Al-Quran, tat, biar kau paham. Ya, makanya saya bingung kok surga Islam hadiahnya, rewardnya aneh-aneh. Ah, silakan, tat. Ajab, tat, ajab. Itu kata-kata terbaru dari aku loh, tat. Iblis masih di surga. Karena Al-Quran mengatakan. Silakan, tat. Silakan. Oke, yang pertama saya mau bahas dulu tentang iblis nggak mati, kata Bang Rudi. Iblis itu nggak mati ketika di penghidupan pertama ini. Berarti nanti dia di neraka akan mati, gitu ya. Berarti iblis ini setara dengan Tuhan karena nggak bisa mati di penghidupan pertama ini. Apakah seperti itu jadinya? Kok iblis setara dengan Tuhan jadinya kalau seperti itu, Bang Rudi? Ya, kalau iblis nggak mati juga. Ya, itu yang pertama. Terus kata Bang Rudi, hewan mati karena napas. Waduh, ini. Tadi kata Bang Rudi, iblis mati, ya, yaitu di neraka. Itu matinya karena apa di neraka, Bang Rudi, kalau gitu? Kalau di dunia, hewan mati karena napas. Sekarang, iblis nggak mati di dunia, tapi mati di neraka. Itu iblis gara-gara apa matinya? Apakah iblis nggak bisa napas juga di neraka gitu lah? Ya, tapi kata Bang Rudi, di sini hewan mati karena napas, artinya kematian itu gara-gara napas. Nah, apakah iblis ini mati nggak bisa bernapas juga? Ya, itu perlu dijawab oleh Bang Rudi. Terus untuk membahas masalah Al-Quran kami, Bang Rudi, singgahsana iblis itu di dalam hadis disebutkan Nabi kami, ya, hadis riwayat Bukhari, di tengah laut gitu ya. Artinya bukan di surga tempatnya, ya. Iblis itu diberikan penangguhan untuk masalah umurnya. Maka baca ayat ke bawahnya, ya. Baca di ayat ke bawahnya itu sampai 30, dia diminta untuk apa? Menyesatkan anak Adam. Jadi orang yang beriman, dia tidak akan bisa mengikuti aku, kata iblis, tetapi mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, maka dia akan menjadi pengikutku. Nah, tuh yang dimaksud penangguhan umur. Ya, bukan penangguhan keluar masuk dari neraka atau surga, bukan.
Bukan penangguhan dikeluarkan dari surga, bukan itu yang dimaksud. Tapi penangguhan umur untuk menyesatkan. Barang siapa hamba Allah yang taat kepada Allah, maka dia tidak bisa digoda oleh iblis. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah ya, contoh orang-orang kafir gitu ya, makanya Quran surah Maryam tuh ya, Quran surah 19. Allah itu menyesatkan gara-gara apa? Mengutus iblis, mengutus setan untuk menyesatkan gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara kekufuran mereka. Ya, jelas itu Bang Rudi. Makanya yang dimaksud Tuhan itu menyesatkan dengan mengirim setan karena Bang Rudi mengikuti iblis dan setan-setan serta kroconya gitu. Jadi nggak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mau mengikuti iblis atau setan itu manusia sesat ya Bang Rudi. Nah, jadi lucu. Dengan penjelasan Bang Rudi ini lucu. Hewan mati karena napas. Bukan karena apa? Bukan karena dosa waris, rupanya kawan-kawan. Bang Rudi, apakah seperti itu betul gitu loh? Apakah seperti itu betul? Hewan mati karena napas, bukan karena dosanya. Sekarang iblis itu mati karena apa di neraka itu? Karena dosa gitu. Kalau iblis berdosa, kenapa Yesus tidak menebus dosa iblis, Bang Rudi? Katanya kan Yesus itu turun kedua kalinya untuk apa? Menebus dosa gitu ya. Untuk menebus dosa, kenapa? Dosa dari iblis tidak ditebus gitu oleh Yesus. Padahal kan iblis juga tidak diciptakan ya menurut kekristenan, tapi dia malaikat jatuh kan katanya kayak gitu. Nah, kok di sini Tuhannya Bang Rudi pilih-pilih gitu loh dalam menebus dosa. Ini nggak adil Tuhannya Bang Rudi ini ya. Yesus ini nggak adil jadinya. Dari semuanya hanya iblis kalau dia tidak menebus dosa. Nggak adil, di mana letak keadilannya Yesus kalau seperti itu? Manusia ditebus. Ya dosanya mati karena dosa manusia. Terus hewan mati karena napas. Iblis katanya berdosa. Nggak ditebuskah oleh Yesus? Kalau nggak ditebus oleh Yesus, berarti Yesus ini nggak adil dengan semua yang ada di muka bumi ini gitu loh Bang Rudi. Kan Tuhan katanya maha adil. Kenapa Yesus tidak menebus dosa iblis? Itu lagi jadinya pertanyaannya Bang Rudi. Jadi saya agak lucu saja. Kalau Quran surah Al-A'raf itu coba baca semuanya. Baca semuanya, jangan nanggung ya. Jangan nanggung. Jadi yang disebut penangguhan di situ adalah penangguhan masalah umur gitu loh Bang Rudi. Masalah umur. Mungkin 20 detik ini saya mau bertanya ya. Kalau untuk masalah dosa kayaknya muter-muter aja. Dari Nabi Adam disalahkan, terus Yesus turun untuk menebus dosa. Ini kayak sandiwara gitu loh. Tuhan kayak bersandiwara gitu loh Bang Rudi. Ya nanti saya akan tanggapi yang kedua kalinya setelah ini dah. Ya, terima kasih kawan-kawan Kristenku ya. I love you full. Seginilah. I love you full. Iya. Pertanyaan yang menarik, Tat. Nah, kalau Kristen itu slow, Tat. Jawabnya semua ada. Oke, aku jawab. Pertama, kenapa Yesus tidak menebus dosa iblis? Jawabannya adalah Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kejadian 3 ayat 14. Bahwa dengan engkau menjalar tidak dengan perutmu. Engkau menjalar dengan perut, makananmu adalah seumur hidupmu adalah si debu tanah. Debu tanah itu adalah manusia. Jadi iblis, kalau kami mati itu karena iblis. Dia memakani kami. Ya, makanan si iblis itu debu tanah. Debu tanah itu manusia. Sudah ya. Kemudian di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan. Jadi ada kalimat di situ. Yesus akan keturunan perempuan. Akan meremukkan kepada kepala iblis. Itulah sebabnya. Tuhan tidak pernah menebus dosa iblis. Tapi akan diremukkan. Beda kalau dibilang di situ tidak ada kalimat meremukkan. Mungkin ya. Bisa mungkin Tuhan sangat besar kemungkinannya Tuhan akan menebus iblis. Tapi dari siapa mau dipulih? Orang iblis itu yang bapak dari segala dosa kan iblis. Ya. Jadi kenapa Tuhan tidak mau menebus iblis? Karena dialah bapak dosa itu. Dialah dosa itu sendiri. Karena kalau kita kan korban dosa.
sehingga bisa ditebus. Kalau dialah dosa itu sendiri. Yang kedua, Yesus harus meremukkan kepalanya, bukan malah mengampuni. Oke. Kemudian Ustadz mengatakan bingung, loh hewan bagaimana? Kan sudah kujelaskan Tat. Hewan itu mati karena bernafas. Maka matilah segala yang bernapas di Kejadian 7. Baca aja Tat. Ya. Ketika zaman Nuh. Dan Kejadian 1. Bahwa hewan ini adalah di bawah kekuasaan manusia. Itulah disembelihnya. Dijadikan makanannya. Bukan karena ada Tuhan datang atau malaikat Israel mencabut nyawa hewan. Makanya aku bilang di dalam Islam. Manusia itu setara hewan. Di dalam Kristen tidak bisa Tat. Dosa itu hanya berlaku kepada manusia. Kalau di dalam Islam kan sama, setara antara manusia dengan hewan. Sama-sama mati gara-gara bernyawa. Kalau di kami tidak. Hewan mati bukan karena bernyawa Tat. Tapi bernapas, dibunuh manusia. Bukan malaikat Israel datang mencabut nyawa hewan. Gak ada itu Tat. Sama seperti manusia ya. Kemudian iblis setara Tuhan. Tat. Kalau di kami, iblis itu di bawah Tuhan. Tapi keabadiannya, ya. Kejadian 3 ayat 22. Jangan sampai dia menyentuh pohon kehidupan. Sehingga dia hidup selama-lamanya. Iblis kan hidup selama-lamanya karena dia roh. Makanya cara menghukum iblis adalah di bulan kematian kedua. Kematian kedua itu di Wahyu. Itu adalah neraka. Bukan dia mati kayak kita meninggal, Tat. Enggak. Tapi dia selamanya di dalam neraka itu. Sama dengan manusia juga. Selamanya di dalam neraka itu yang berdosa. Paham ya Tat ya? Tetapi di dalam ajaran Islam, Tuhan ikut iblis. Betul. Kan iblis bilang, berilah aku tangguh. Sampai botak kepalaku baca Al-Quran Tat. Tidak ada bicara umur. Itu hanya asumsi Ustaz. Tunjukkan saya ayatnya. Itu bicara umur. Gak ada. Yang benar dia diusir dari sorga. Terus dia minta penangguhan. Karena sebelumnya dia diusir. Maka minta penangguhannya dari apa? Dari pengusiran. Maka dia ditangguhkan sampai apa? Sampai manusia dibangkitkan. Saya percaya. Bukan percaya. Melihat itu. Saya jadi curiga. Jangan-jangan sekarang surganya Islam sudah dikuasai iblis. Itulah sebabnya Allah SWT tidak ada turun ke bumi. Tidak bisa. Tidak bisa berfirman. Ini tak saya curiga Tat. Jangan-jangan itu yang terjadi Tat. Makanya surga dari Islam itu unik-unik. Ada nanti kegiatan seksual. Ada ini. Seperti kegiatan-kegiatan yang ditawarkan iblis Tat. Karena sampai hari ini Tuhan menyetujui. Ya aku akan memberi tangguh sampai mereka dibangkitkan. Itu Tat. Coba tunjukkan saya ayatnya itu bicara umur. Saya sudah cari, udah baca Tat. Gak saya temukan loh Tat. Ya. Ya itulah dulu yang bisa saya jelaskan Tat. Ini apa ini? Hewan dicabut sudah tadi ya. Umur sudah. Ya sudah Bapak. Oke. Sudah Tat. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Tunggu dulu. Siap. Udah? Belum? Belum muncul Tat. Nanti muncul ya. Pencet Tat. Siap. Silakan Tat. Aku diam. Baik. Nah, ini tanggapan saya agak lucu juga dari Bang Rudi ini. Dari beberapa poin yang saya ini dulu nih. Yang saya bahas dari Bang Rudi. Katanya manusia itu mati karena iblis. Bang Rudi, Yesus itu kan mati tuh. Ya, Yesus itu mati. Apakah Yesus mati karena iblis? Kok bisa-bisanya Tuhan Rudi kalah dengan iblis? Tuhan Bang Rudi kalah dengan iblis. Yesus kalah dengan iblis gitu. Kan kata Bang Rudi, Yesus mati di tiang salib. Ya. Kata Bang Rudi, Yesus itu manusia dan dia mati di tiang salib. Kok kematian Yesus berarti gara-gara iblis? Bukan gara-gara menebus dosa, bukan. Gimana sih? Katanya, nih ya, mati karena iblis. Wah, Yesus juga mati. Berarti Yesus tidak menebus dosa. Matinya gara-gara iblis. Itu Bang Rudi. Tuh blundernya di situ ya. Karya iblis itu artinya kematian Yesus itu.
Nah terus Tuhan nggak adil kalau gitu Bang Rudi. Kalau dia tidak menebus dosa dari iblis. Nggak adil. Karena apa? Iblis itu kan juga makhluk, manusia juga makhluk, sama-sama makhluk kayak gitu. Kok dia bisa nggak adil? Cuma manusia yang ditebus, iblis kagak. Padahal sama-sama makhluk. Di mana letak keadilan Tuhan kalau kayak gitu? Di mana? Coba tuh yang saya perlu kritik. Terus malaikat apakah mati di Kristen itu Bang Rudi? Malaikat itu kan dia nggak di dunia, nggak bernapas. Apakah dia mati atau kagak? Ini yang bikin saya bingung juga. Ya, apakah malaikat itu mati atau kagak? Nah, ini 3 pertanyaan yang ya ada terbesit di kepala saya gitu loh Bang Rudi. Terus untuk masalah Al-Qur'an ya, kata Bang Rudi, oh manusia dengan hewan, dengan tumbuhan itu sama di dalam agama Islam. Oh, no. Ada di dalam Quran surah At-Tin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan manusia adalah sebaik-baiknya, sesempurnanya. Beda manusia dengan hewan, beda manusia dengan tumbuhan, ya. Beda manusia dengan jin. Jadi manusia itu adalah yang terbaik dari ciptaan. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Beda Bang Rudi. Jadi asumsi Anda yang mengatakan bahwa manusia dengan hewan itu sama dalam agama Islam dibantah oleh Quran ya. Nah jadi Bang Rudi, saya pengen menanyakan kepada Bang Rudi ya tentang masalah mati karena iblis. Ini bikin saya bingung. Kan iblis itu bapa dari segala dosa. Yesus tahu saya pernah mati gitu. Kalaunya Yesus itu mati, berarti waduh Bang Rudi, gara-gara apa? Gara-gara iblis Yesus itu mati. Bukan nebus dosa itu namanya Bang Rudi. Ini serba salah Bang Rudi ini. Ya, kenapa saya bilang serba salah? Kalaunya kematian dari iblis, artinya kematian Yesus pun karya iblis gitu. Selain manusia ya, selain manusia Yesus, Bang Rudi, saya mati gara-gara karya iblis. Sama berarti itu Bang Rudi. Semuanya pukul rata. Jadi Yesus mati di tiang salib itu terbantahkan dengan argumen Bang Rudi yang mengatakan bahwa kematian itu berasal dari iblis. Lagi pula kan Yesus itu menebus dosa. Dosanya ditebus kepada siapa Bang Rudi? Apakah menebusnya kepada iblis juga? Karena bapa segala dosa itu adalah iblis. Kata Bang Rudi, Tuhan tidak mau menebus dosa si iblis. Terus dosa siapa yang ditebus dan kepada siapa menebusnya? Itu pula yang dipikirkan Bang Rudi. Jadi doktrin-doktrin dari agama Kristen ini tentang masalah dosa sangat membingungkan. Saya bersyukur menjadi seorang Muslim Bang Rudi. Apa? Di tempat kami itu jelas. Kata Bang Rudi tadi Tuhan pula dengan iblis itu keabadiannya setara. Ini Tuhan ada setara dengan iblis gitu loh. Ini bikin saya heran juga. Kok ada Tuhan setara dengan iblis? Padahal kan kalau di dalam agama Islam ya, di dalam agama Islam qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad, tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Apalagi setara keabadiannya seperti di Kristen. Kalau setara keabadiannya berarti Tuhan itu ada yang menyamai gitu loh Bang Rudi, yaitu iblis. Karena apa? Iblis setara dengan Tuhan di kekristenan. Jadi seperti itu. Siap. Ntar dulu, belum muncul. Ya, kita tunggu, santai aja. Oke. Ya, terima kasih Ustadz. Sekarang saya bahas satu-satu ya. Yesus mati. Saya tidak pernah mengatakan berbicara tentang kematian Yesus langsung saya katakan Yesus mati. Enggak pernah Tat. Ya. Tolong diperhatikan. Melihat kematian Yesus selalu saya ingatkan. Ada 2 sisi. Sisi dalam kubur dan sisi luar kubur. Pahami dulu itu. Sisi dalam kubur Yesus tidak pernah mati. Dibuktikan dengan apa? Matius 12 ayat 39-40. Seperti Yunus di dalam perut ikan.
di dalam perut ikan Yunus tidak mati, malah dia berdoa. Dan dia mengatakan, dari dunia orang mati aku menyebut namamu. Demikian juga di Lukas 24 ayat 5. Malaikat mengatakan, siapa yang engkau cari? Dia hidup di antara orang mati, dia enggak mati. Tapi dari luar kubur, saya termasuk orang luar kubur, mengatakan Yesus di kayu salib menyerahkan nyawanya. Kalau mati itu ada yang mencabut nyawanya. Maka dari itu Yohanes 10 ayat 17 dengan 18. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Itu kalau bicara Yesus ya Tat. Kemudian Ustadz mengatakan, wah iblis hebat dong. Keabadiannya setara Tuhan. Iblis adalah malaikat pertamanya Tat. Dia diciptakan. Tuhan tidak diciptakan. Di situ iblis kalah. Karena segala permulaan itu dari Tuhan. Sudah ya? Baru ciptakannya iblis. Yang saya maksud adalah sejak dia menjadi setan, iblis, sampai nanti hari kiamat bahkan sampai dihukum di neraka, dia tidak akan mati. Abadi tak? Saya nggak tahu apakah di dalam Islam ya iblis itu mengalami kematian. Kalau kematian enak kali dong iblis. Di neraka dia di dunia dia berbuat dosa, begitu sampai neraka mati, selesai. Nggak ada hukuman lagi dong. Ya, kemudian kita lihat di sini lagi. Oh sebentar sebentar ya, aku buka pintu dulu. Oke, tadi bicara tentang makhluk hidup, ya. Semua makhluk hidup pasti akan makhluk Tat. Bagi kami iblis bukan makhluk. Pahami dulu Tat. Makhluk itu ada makhluk hidup, itu manusia, tumbuhan dan hewan. Di luar itu enggak ada lagi makhluk. Nah, bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat akan mengalami kematian? Roh tidak bisa mati Tat. Iblis itu juga berubah roh, nggak bisa mati. Oke, nah, terus Tuhan menebus kepada siapa? Kan sudah dibilang, Kejadian 3 ayat 14, iblis yang memangsa kami. Maka ketika kami mulai berdosa, kami sekuat tenaga Tat untuk berbuat kebaikan, agar dosa kami ini bisa kami tebus sendiri. Ternyata kami nggak mampu, kami mati. Dari siapa ya? Iblis yang memberi utang sama kami. Kan dia yang menyuruh kami berdosa. Ya. Maka dari itu, itulah penebusan. Nah, tadi Ustadz belum bisa menunjukkan surah 7 ayat 12, 13, 14 itu mengenai umur iblis. Ya. Dan ingat Tat, semua yang berjiwa akan mati. Apakah di sorga ada kematian? Sebab Adam pada saat itu berjiwa. Apakah dia mati? Kan tidak. Belum ada kematian. Kematian ada setelah dia zolim. Itulah dosa waris. Nah, sekarang dengan apa umat Islam mau ke sorga? Dengan tobat. Memang dikatakan Allah, tobat si Adam diterima. Tapi faktanya apa? Diusir dia dari sorga Tat. Jadi orang Islam tidak mengenal jalan menuju sorga. Gak ada jalan kelentat. Ustadz, kau jangan berharap dosamu, kau minta ampun, kau diterima tobatmu, terus kau masuk sorga. Gak bisa Tat. Adam tobatnya diterima, diusir dari sorga. Muhammad berdosa Tat. Ada enggak ayat di dalam Al-Quran Muhammad minta tobat kepada Allah dan tobat Muhammad diterima? Enggak ada. Sedangkan yang diterima diusir, apalagi yang tidak mau bertobat. Terima kasih Tat. Wah, sudah ngeri nih. Melang Ustaz. Oh, udah ya? Udah. Mana waktu saya? Tunggu muncul. Sabar Tat. Dah, pencet. Aku sambut di sini. Ya, silakan. Ntar, ini bising. Baik, Bang Rudi. Yang pertama-tama yang saya catat ya,
Bang Rudi mengaitkan pula dengan Yunus. Yunus dengan Yesus. Yunus katanya tidak mati di dalam perut ikan. Terus Yesus itu mati, Bang Rudi. Keok dia di tiang salib. Jadi nggak bisa disematkan dengan nubuatan Yunus. Ya, di situ pun artinya ya saya bingung juga apakah Yesus berdusta jadinya. Katanya kan sama dengan Yunus, tapi kok Yesus katanya mati di tiang salib, atau jangan-jangan Yesusnya nggak mati nih. Ya, nggak mati mungkin Yesus. Artinya dia tidak menebus dosa, Bang Rudi. Terus yang bikin saya heran tadi atas pernyataan Bang Rudi, katanya Yesus itu bernyawa. Nyawa itu ada yang mencabut. Lalu Yesus menyerahkan dirinya. Ini jadi pertanyaan saya ya Bang Rudi, catat tuh. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Coba tuh, catat dulu. Siapa yang mencabut nyawa Yesus atas pernyataan Bang Rudi? Apakah iblis yang mencabut gitu? Karena iblis bapak dari segala dosa. Nah, siapa yang mencabut nyawa dari Yesus? Itu yang Bang Rudi perlu jawab, catat itu. Saya pengen tahu siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib. Nah, terus itu bantahan saya ya tentang masalah apa yang dikatakan oleh Bang Rudi tadi. Masalah Yunus dengan Yesus sudah. Siapa yang mencabut nyawa Yesus itu saya pertanyakan kepada Bang Rudi. Nah, terus apalagi ya penyampaian Bang Rudi tadi sangat banyak sebenarnya untuk masalah dosa ini. Masalah Bang Rudi tadi menyampaikan, oh sumber dosa itu dari iblis. Saya bertanya kepada Bang Rudi sebenarnya tadi itu nggak dijawab. Yesus mati di tiang salib itu dia menebus dosanya kepada siapa gitu loh. Itu belum dijawab Bang Rudi. Ini dari catatan saya ya. Dari catatan saya, Yesus mati di tiang salib itu menebus dosanya kepada siapa? Terus masalah iblis pula nih, yang bikin saya heran dari penjabaran Bang Rudi tadi. Kata Bang Rudi, iblis itu bukan makhluk. Lalu apa Bang Rudi? Tuhan gitu. Ini kocak juga ini. Katanya malaikat bukan makhluk. Berarti apa? Tuhan juga malaikat. Dua hal ini kok bikin saya tambah bingung loh Bang Rudi. Bikin tambah bingung. Apa sebutan iblis kalau dia bukan makhluk? Itu catat juga. Terus apa sebutan malaikat roh itu karena dia bukan makhluk? Ini bikin saya bingung loh. Serius bikin saya bingung. Sesuai penjabaran Quran, mau dia roh ke, mau apapun ya. Bang Rudi silahkan aja buka di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat terakhir. Di situ hanya Tuhan yang ada nantinya. Semua yang dia ciptakan akan dia musnahkan, termasuk roh alam apapun gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau di dalam konsep agama Islam, nah semua masalah dosa itu nanti akan diperhitungkan. Makanya ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar gitu. Jadi ada di dalam agama Islam itu aturan-aturan dan step by step-nya, Bang Rudi. Tapi kalau saya lihat di Kristen ini nggak ada menjelaskan seperti Islam, bagaimana step by step-nya. Lalu kalau dosa itu ditebus, dosa mencuri tetap masuk neraka, kata Bang Rudi. Itu kan penyampaian Bang Rudi juga, dosa mencuri tetap masuk neraka. Terus, kalau dosa mencuri ini tidak ditebus oleh Yesus, berarti Yesus ini juga pilih-pilih dong. Dosa yang ditebus tidak semuanya berarti gitu ya. Itu bikin saya heran juga. Coba Bang Rudi sebelum saya melanjutkan ya, saya banyak pertanyaan atas penjabaran Bang Rudi. Iblis itu apa sih? Sebenarnya Tuhan juga kah atau makhluk? Karena yang kita kenal itu kan cuma dua, Tuhan atau makhluk. Malaikat itu apa gitu? Tuhan kah makhluk kah? Terus pernyataan Bang Rudi ini saya catat juga. Katanya Yesus itu punya nyawa. Nyawanya ada yang mencabut. Siapa yang mencabut nyawa Yesus ini? Kok berani kali dia mencabut nyawanya Tuhan? Itu yang bikin saya bingung Bang Rudi. Ini ku getok juga palanya. Makhlukku berani kali. Yang ku ciptakan mencabut nyawaku. Kan kayak gitu artinya. Nebusnya kepada siapa pula? Ini semakin gak jelas semuanya menurut saya dari penjelasan Bang Rudi. Coba Bang Rudi 5 menit ini tolong jabarkan dulu apa yang saya pertanyakan tadi. Biar saya paham gitu. Coba tolong silakan dilanjut dulu.
Wah, makin malam makin banyak pendukung si Ustadz ini, wah. Udah kalah lagi awak berturut-turut ini. Hat-trick dia satu kali lagi. Oke, terima kasih. Terima Ya. tuh. Tat. Ya, sudah. Izin dulu aku, Tat. Aku nggak ngerti. Kau mendengar nggak ucapanku, Tat? Sudah aku bilang tak ada yang mencabut nyawa Yesus. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kok jadi di Bali aku mengatakan Yesus dicabut nyawanya? Mana ada aku bilang, Tat? Baru yang kedua, Tat. Ustaz juga mengatakan bahwa dosa mencuri tetap masuk neraka. Tidak ada juga aku bilang itu. Kita belum bicara dosa itu. Ya. Kalau dosa yang tidak terampuni itu yakni menghujat Roh Kudus. Ya. Kalau dosa yang 10 perintah Tuhan masih bisa diampuni, Tat. Nah, itu maksudnya. Maut di dalam di ajaran Kristen ada 2. Maut tingkat pertama itulah kematian. Maut kedua itulah neraka, Tat. Pahami dulu, Tat. Jangan terbalik-balik, Tat, ya. Kemudian Ustadz melihatnya dari sudut pandang Islam. Ya enggak masuk lah. Dalam Islam itu hanya ada 2. Pencipta dan makhluk. Makhluk itu adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah. Tapi ketika ditanya firman itu makhluk atau pencipta, baru bingunglah Islam. Ya. Di dalam ajaran kami, Tat, makhluk itu hanya makhluk hidup, titik. Jadi bagaimana dengan malaikat dengan iblis? Dia roh. Roh ya roh. Makhluk itu hanya di bumi. Beda Islam, beda Kristen. Jangan dibawa penalaran Islam ke Kristen. Tidak bisa, tak disilang. Ya, cobalah dipahami, Tat. Kemudian menebus dosa dari siapa? Belum kujawab. Udah kujawab tadi, Tat. Dirimu saja yang tidak menyimak. Kan sudah kujelaskan tadi. Di Kejadian 3 ayat 14. Kami ini adalah makanan iblis. Di debu tanah tertua. Sudah. Debu tanah tertua ini makanan si iblis. Ketika kami menjadi makanan iblis, Tat. Maka yang terjadi adalah apa? Kami berdosa. Awalnya kami lahir suci juga, Tat. Setelah dalam perjalanannya kami punya dosa perbuatan. Nah, dosa perbuatan kami inilah yang bagaimana caranya mau mengampuninya. Kami bekerja keras, berbuat kebaikan. Tapi apakah kami sukses? Enggak sukses, Tat. Kami tetap tergadai di dalam kepada iblis, yakni dengan kematian. Paham ya, Tat ya? Nah, dari ajaran Islam, Tat, kalian berdosa dengan apa mau dimasukkan ke sorga? Oh, dengan minta ampun. Oke. Al-Quran menuliskan si Adam itu tobatnya diterima. Tidak ditolak. Tapi apa yang terjadi dengan Adam? Dia diusir dari sorga, Tat. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah saya baca Al-Quran, tidak ada sekalipun dia bertobat. Dan tidak ada sekalipun Allah mengatakan tobatnya diterima. Sedangkan yang diterima diusir. Apalagi yang enggak diterima, Tat. Apalagi yang enggak bertobat. Maka carikan saya ayat di mana dikatakan Muhammad bertobat. Tobatnya diterima. Sampai kiamat kau enggak dapat, Tat. Paling kau bilang bahwa Nabi itu yang maksum. Baca ayatnya itu. Bukan bicara tentang hari itu, tapi yang akan datang. Artinya belum diampuni dosanya. Bahasa Arabnya baca. Aku nggak pandai bahasa Arab sih. Ya, Tat? Jadi, Tat, Islam justru memperjelas dosa waris itu ada. Di surat 7 ayat 25. Zolim di surat 7 bukan 27 ya. Surat 7 ayat 25, surat 7 ayat 19 mulailah Allah berfirman tentang zolim. Surat 7 ayat 23 mulailah si Adam zolim. Karena si Adam zolim maka Ustadz mengenal zolim.
Itulah dosa yang diwariskan si Adam. Paham nggak, Tat? Dosa mula-mula namanya zolim. Dan diwariskan sampai anak cucu Ustaz nanti sampai dunia kiamat. Zolim ada terus. Dan diberi ganjaran apa? Mati. Surat 7 ayat 25. Terima kasih, Tat. Kita sampai 1,5 jam ya, Tat ya. Baik, baik. Syukron jazakallah ya untuk kawan-kawan semuanya yang ngasih hadiah itu. Wah, kalah aku lagi dari Ustaz. Bah, detik-detik terakhir ditikung terus, Tat. Sekali lagi ente menjawab punyaku karena aku yang pertama ya. Nah, setelah itu baru penutup. Penutup, Tat. Aku dengan Wafi. Ustadz bicara agamanya sendiri. Aku nanti bicara agamaku. Gak usah silang-silang. Paham ya, Tat? Closingnya kita menjabarkan agama sendiri boleh. Silakan. Iya. Silakan, Tat. Ini yang terakhir Ustadz tanggapi ya. Baik, silakan. baik. Yuk. Jadi begini ya, kawan-kawan semuanya, dari pendengaran saya, penjelasan Bang Rudi. Pertama, dosa yang tidak diampuni itu, kata Bang Rudi, adalah menghujat Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan 10 hukum Taurat? Jangan ada Allah lain, jangan ada sekutu lain di hadapanku. Apakah apabila orang menyembah pohon di Kristen itu akan diampuni gitu, meskipun dia tidak menyembah Tuhan semesta alam atau menyembah Yesus? Nah, ini yang bikin saya bingung lagi dari pernyataan Bang Rudi. Katanya cuma dosa menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni. Lalu orang yang nyembah pohon gimana? Bukan nyembah Yesus. Apakah dia akan dimasukkan juga ke surga? Nah, terus lalu gimana dengan hukum Taurat tadi? Ya, udah saya bicarakan tuh ya. Masalah 10 hukum Taurat. Terus yang kedua, Bang Rudi. Tadi saya berpikir ya kepada penjelasan Bang Rudi. Katanya malaikat itu roh. Bapak itu juga roh, Bang Rudi. Iblis juga roh ya. Saya nggak tahu tuh. Apakah roh atau apa? Karena iblis itu nggak ada sebutannya. Makhluknya makhluk, kata Bang Rudi. Tapi iblis bukan makhluk. Terus apa dong? Tuhan kah? Karena kan yang kita kenal itu dua. Makhluk dengan Tuhan. Pencipta dan ciptaan gitu. Jadi kalau iblis ini tidak diciptakan berarti dia setara Tuhan. Sama abadinya. Kan kayak gitu. Kan gitu Bang Rudi. Tapi kalau iblis itu diciptakan, artinya dia tidak setara dengan Tuhan. Tapi faktanya di kekristenan iblis itu tidak diciptakan. Hanya disebutkan malaikat jatuh. Gini Bang Rudi ya, tentang masalah jalan menuju surga. Gampang, banyak jalan menuju Roma gitu. Banyak jalan menuju Roma. Di dalam agama Islam itu Bang Rudi sangat simpel. Jalan menuju Roma itu. Yaitu apa? 1. Bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Terus apakah Nabi Muhammad bertobat? Nah itu kan pertanyaan Bang Rudi yang kedua. Sebelum yang kedua itu, saya mau sampaikan kepada Bang Rudi, masalah Bang Rudi meminta ayat kepada saya tentang masalah penangguhan umur dari iblis. Quran surah Al-Hijr ayat 35 sampai 38 ya Bang Rudi. Nah di situ masalah penangguhan waktu, bukan masalah penangguhan dikeluarkan dari surga atau tidak. Bukan. Ya, Al-Hijr ayat 35 sampai 38. Itu masalah penangguhan dari umur iblis sampai hari kiamat nanti. Nah, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Nabi kami menyatakan seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang 1, banyak jalan menuju Roma, sholat, zakat, puasa diharapkan untuk apa? Mendapat rahmat Allah. Itulah jalan menuju surga gitu. Simple kan Bang Rudi? Beres gitu. Sangat mudah di dalam agama Islam itu. Terus apakah Nabi Muhammad SAW bertobat? Jelas Nabi Muhammad itu sebagai penyampai dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jelas di situ Nabi Muhammad saja, orang beriman, diserukan kepada seluruh manusia termasuk Nabi kami untuk bertobat. Makanya Nabi kami itu membaca istighfar
setiap harinya Bang Rudi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu diulangi setiap harinya oleh Nabi kami. Dengan cara itu tobatnya, ya Allah ampunilah dosaku, maka diterima. Gampang gitu. Ada di hadis Nabi kami. Ya, jadi untuk masalah ini Bang Rudi ya, sebelum penutup, saya pengen minta jawaban dari Bang Rudi ya. Masalah menghujat Roh Kudus dengan 10 hukum Taurat tadi gimana? Kalau ada orang nyembah pohon, apakah dia diampuni ya? Terus malaikat itu roh kata Bang Rudi. Padahal kan Tuhan Bang Rudi juga roh. Iblis juga roh tuh ya. Itu gimana cara membedakannya? Jangan-jangan disembah itu adalah iblis pula. Karena kita nggak bisa membedakan roh. Roh itu suatu yang gaib kan kayak gitu. Coba Bang Rudi dijabarkan tentang masalah itu. Ya ikhwah semuanya kita dengarkan saja ya atas pertanyaan saya ini kepada Bang Rudi karena ini sesi terakhir sebelum saya closing gitu. Nah, silakan Bang Rudi. Syukron jazakallah. Menang lagi saya. Detik-detik terakhir ya, Syukron. Semoga Allah berkati ya, ganti rezekinya dengan halal lagi berkah gitu. Lanjut silakan Bang Rudi. Push pas detik terakhir. Oke. Tat, ini penutup kita ya, closing statement dulu ya. Kalau menjawab nanti kau lagi, kan aku pertama tadi Tat. Sudah? Oh gitu. Ya, sekarang closing statement dari Ustadz. Atau sekali lagi, satu lagi aku menjawab pertanyaanmu, habis itu kau jawab, baru closing statement. Gimana? Boleh. Oke, Coba saya ya. nggak menemukan penjelasan masalahnya. Tolong sekali lagi lah. Oke. Ya. Terima kasih, Tat. Tat, tadi kan sudah kujelaskan, Tat. Jangan gunakan kata kita. Ustadz kan bilang dari pandangan kita. Tidak, Tat. Gunakan kata dari pandangan Islam. Bahwa yang hanya ada dua, Allah Maha Pencipta dengan makhluk. Yakni segala sesuatu yang diciptakan. Dalam Kristen makhluk itu hanya berlaku bagi penghuni bumi. Dan itu ada makhluk hidup yang namanya manusia, tumbuhan, dan hewan. Paham ya, Tat? Bagaimana dengan dengan iblis? Mereka adalah roh. Malaikat juga roh, Allah itu adalah juga roh. Bagaimana membedakannya? Membedakannya enggak rumit. Allah itu adalah terang. Jadi kalau ada datang pengajaran tentang terang, itulah dari Allah. Kalau dari iblis, itu tidak ada terang di dalamnya. Paham ya, Tat? Atau iblis itu tidak mengenal kebenaran. Kalau kebaikan dia kenal, Tat. Kebenaran tidak benar, tidak tahu dia. Oke. Kemudian, Tat, aku bingung lihatmu. Kubacalah Al-Hijr. Mulai ayat 34 sampai 38 yang kau bilang. Tidak ada bicara umur. Tetap saja dia disuruh keluar dari sorga. Kubaca Al-Hijr ayat 34. Dia Allah berfirman. Kalau begitu keluarlah dari sorga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah, udah. Kita baca ayat 35. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ya kutukannya apa kita nggak tahu. Terus apa kata iblis? Dibilang gini. Iblis berkata, ya Tuanku kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi kutukan itu belum terjadi kepada iblis. Karena ditangguhkan Allah. Sampai nanti manusia dibangkitkan baru iblis terkutuk. Tidak bicara umur, Tat. Paham ya, Tat? Makanya saya curiga. Kenapa di dalam ajaran Islam Allah tidak pernah menampakkan diri. Dan kamu bilang iblis itu tempatnya di atas air. Baca Al-Quran. Arsy itu tempatnya juga di atas air. Jangan-jangan sudah dikudeta iblis, Tat. Ya. Al-Quran dengan jelas mengatakan Arsy itu dulu Allah itu bertahta di atas air. Tiba-tiba kau bilang iblis di atas air. Gak ngerti aku, Tat. Dari mana kau dapat keterangan itu? Ya. Jadi, Tat, itulah sebabnya hadiah daripada surga
Muslim Islam itu kalau dilihat dari akal waras itu nggak cocok lagi dengan surganya Tuhan. Takutnya saya sudah dikudeta surgamu Tat. Karena iblis ditangguhkan. Nah, kemudian mengenai Nabi Muhammad. Saya tidak lihat di situ dikatakan dia bertobat di Al-Quran dan tobatnya diterima. Nggak ada Tat. Bantu saya surah berapa? Sama seperti Adam, berilah kami beberapa kalimat, maka Allah memberi beberapa kalimat dan tobatnya diterima. Mana di Al-Quran Muhammad diberi beberapa kalimat dan tobatnya diterima? Enggak ada Tat. Kalau diterima Tat, itu pun akan diusir dari sorga. Kenapa? Contohnya sudah ada siapa? Adam, tobatnya diterima diusir. Kalau enggak diterima, sedangkan diterima diusir, apalagi yang tidak diterima. Terus Ustaz bicara banyak jalan menuju sorga. Gak ada jalan kalian Tat. Apa kau lebih hebat dari Adam? Kan tidak. Apa kau lebih hebat dari Muhammad? Juga tidak Tat. Setengah mati kau melaksanakan seluruh ibadahmu Tat. Belum ada jaminan kau masuk sorga. Kenapa? Adam saja yang tobatnya diterima malah diusir. Lah kau Tat. Banting tulang kau puasa. Banting tulang kau sholat 5 waktu. Banting tulang kau baca Arab dan segala macamnya. Tidak ada jaminan kau ke surga. Kalau janji ada. Lah, kalau janji saya pun bisa menjanjikan Tat. Jaminan belum ada. Karena Adam diterima tobatnya malah diusir. Itu ada tertulis bukan karanganku. Lah kau Tat. Namamu tidak tertulis di kitab suci. Pasti diusir nanti kau tak. Sedangkan yang tertulis saja diusir. Apalagi yang tidak tertulis. Mak, ditikung terus aku ya detik-detik terakhir. Wah, pintar dia. Tim si Ustaz ditunggunya terakhir. Langsung dikirimnya. Tup. Gak apa-apa. Silakan Tat. Jawab ya, habis itu nanti kita closing statement. Dirimu duluan. Jadi dirimu 5 menit dulu, habis itu 2,5 menit aja. Nggak usah panjang-panjang Tat. Habis itu yang 2,5 menit lagi aku. Oke? Ya, silakan Tat. Mik, buka mik, suara. Oke. Jadi saya mau jelaskan dulu tentang masalah Quran surah Al-Hijr ya, yang ditangguhkan itu adalah umur. Coba baca Quran surah Al-Hijr tersebut di ayat 38-nya. Ila yaumil qiyamah di situ. Kata yaum itu menunjukkan waktu, Bang Rudi ya. Tuh. Jadi iblis itu ditangguhkan umurnya, masalah waktu dari umurnya. Bukan ditangguhkan keluar atau tidaknya dari sorga. Quran surah Al-Hijr ayat 38-nya ya, ila yaumil waqatil qiyamah. Jadi kata yauma itu adalah menunjukkan waktu ya, bukan tempat. Jadi seperti itu Bang Rudi. Untuk masalah Nabi Muhammad SAW ya, Nabi kami di dalam hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah, beliau ya bertobat itu 70 kali sehari. Makanya kan saya bilang tadi mengatakan jadi saya bilang tadi, Nabi kami itu bertobat 70 kali lebih sehari. Kalau nggak salah hadis riwayat Bukhari atau Muslim, antara dua gitu ya. Saya lupa nomor hadisnya. Nah di situ Nabi kami bertobat dengan mengucapkan istighfar setiap harinya. Sangat gampang untuk masalah itu Bang Rudi. Terus masalah framing Bang Rudi. Iblis katanya juga singgasananya itu adalah di atas air. Itu kan konteksnya di dunia yang disebutkan oleh Nabi kami. Ya. Nah, kalau untuk masalah di Arsy itu bukan cuma air ya. Itu adalah tempat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu Arsy. Bukan cuma air. Jadi jangan memframing bahwa dikudeta oleh iblis, beda masalahnya ya. Tempatnya aja beda. Yang dimaksudkan adalah si jin, yaitu tempat yang paling buruk untuk iblis. Makanya singgasananya dijelaskan oleh Nabi kami di atas lautan, bukan di atas Arsy ya. Nah, jadi jangan memframing masalah hal itu. Nah, untuk masalah penangguhan iblis sudah saya jawab. Nabi kami bertobat sudah saya jawab ya. Untuk masalah singgasana iblis sudah saya jawab. Sekarang saya ya pengen menanggapi dari penjelasan Bang Rudi. Kata Bang Rudi malaikat ya
itu roh. Terus kata Bang Rudi, iblis juga roh. Tuhan juga roh gitu. Tidak tahukah Bang Rudi bahwa malaikat itu di dalam bahwa iblis itu di dalam Bible-nya Bang Rudi juga bisa menjadi terang. Ayo Bang Rudi, gimana tuh? Jangan-jangan ini agama Bang Rudi dikudeta oleh iblis. Karena iblis pun juga bisa menjadi terang gitu. Contohnya kan ketika Paulus bertemu dengan Yesus, kan katanya seperti itu. Lalu Paulus itu melihat cahaya terang. Jangan-jangan ditemui Paulus itu adalah iblis gitu. Karena iblis bisa berubah menjadi terang. Jangan-jangan dikudeta oleh iblis gitulah. Tuhannya Bang Rudi. Ayo gimana tentang masalah itu Bang Rudi? Penjelasannya seperti apa? Makanya saya minta pembedaannya seperti apa gitu. Pembedanya seperti apa? Tuhan itu bedanya seperti apa dengan iblis? Malaikat itu bedanya seperti apa dengan iblis? Bapak itu bedanya dengan malaikat apa gitu? Dengan malaikat dengan Bapak apa bedanya? Karena sama-sama roh semuanya. Iblis pun bisa jadi hitam, bisa jadi putih. Nah, makanya saya bilang ketika Paulus melihat cahaya terang, jangan-jangan iblis yang datang gitu loh, mengkudeta dan mengaku sebagai Tuhan. Makanya kan Paulus di situ berkata, engkaukah itu kamu Tuhan? Kan kayak gitu. Engkaukah itu Tuhan kalau nggak salah kosakatanya? Kan kayak gitu. Ah, jangan-jangan yang datang iblis. Ayo, bagaimana tuh cara membedakan rohnya? Nah, ini mungkin di closing statement aja nanti ya Bang Rudi bisa menjabarkan itu tentang masalah pembedanya seperti apa. Semua jawaban, nah sudah saya jawab ya ikhwas semuanya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangannya di dalam penjabaran saya, tapi memang itu yang perlu kita tanggapi. Ikutilah jalan yang lurus Bang Rudi, ikuti jalan yang lurus, yaitu menyembah Tuhan yang satu, bukan menyembah tiga dalam satu. Yesus saja berkata, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya, bukan satu, dua, tiga, atau tiga dalam satu dalam tiga, bukan kayak gitu kata Yesus, tapi satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus. Yohanes 17 nomor 3 gitu. Mari kembali dengan ajaran Yesus. Saya hanya mengajak seperti itu, bukan memaksa Anda untuk masuk Islam ya Bang Rudi ya. La ikraha fiddin. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke Tat. Mau kalau telah aku wah 2206 kali dia menang. Ah, kacau nih. Ya, silakan. Karena sudah jam Baik, Bang Rudi. 22 penutup dari dirimu. Oh, gini Baik, aja Bang 5 Rudi, menit aja kita penutup ya. Tat. Ya 5 menit aja Bang Rudi 5 Ya, menit. silakan. Saya 5 menit, meskipun saya duluan, saya tetap akan menghormati sampai acaranya selesai gitu ya. Iya. Dan Ya, kita jadi perjanjiannya tidak kita tidak boleh nyebrang ya. bicara, ya silakan. Ya, tidak boleh nyebrang. Baik, Silakan. ini yang terakhir nih sebagai closing, terima dulu Bang Rudi biar ada waktunya, saya bingung. Sudah. Jadi kawan-kawan semuanya ya ikhwas semuanya, saya sebelumnya memohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya ataupun ketidakpuasan gitu ya dalam penyampaian saya memohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang bisa salah, kebenaran dari Allah dan kesalahan murni dari saya sebagai manusia gitu ya. Dan inilah yang dapat kita diskusikan dengan Bang Rudi malam ini. Saya hanya menegaskan bahwa di dalam agama Islam itu dosa itu ditanggung sendiri-sendiri, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Terus di dalam Quran surah Al-Zalzalah dikatakan barang siapa yang berbuat dosa sebesar biji zarrah maka dia akan menerima balasan dosa tersebut. Terus barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut. Jadi dosa itu ditanggung sendiri-sendiri, kita tidak melimpahkan kepada orang lain atau tidak menyalahkan Nabi Adam gitu ya. Berbeda dengan penjelasan Bang Rudi tadi. Nah, saya pun juga hanya menekankan bahwa semua yang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalannya seperti apa? Maka dari itu, kata saya hanya satu kosakata, yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman. Nah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam.
Itu penekanannya, takwa seperti apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya gitu, berbuat baik kepada sesama juga. Nah, diharapkan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka rahmat itulah yang mengantarkan kita ke surga. Nah, jadi seperti itu. Masuk surga itu bukan karena amalan, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masalah penegasan-penegasan yang lain dari saya ya, tentang apa yang kita bicarakan malam ini, insya Allah akan menjadi manfaat untuk Anda semuanya. Saya itu hanya berusaha ya ikhwas semuanya untuk membentengi umat Islam dari pemurtatan gitu. Nah, itu yang saya bentengi. Bukan berarti saya harus memaksa Bang Rudinya memasuki agama Islam. Ya, hanya satu dari kita semuanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang terbaik. Maka dari itu saya hanya menjalankan dan menyampaikan satu ayat di malam ini ya, balighu anni walau ayah, hanya satu ayat. Semoga saja teman-teman kita yang menonton yang di bawah 687 orang bisa mendapat hidayah dan menambah wawasannya. Jadi seperti itu yang saya si malam ini. Tujuannya bukan untuk astagfirullah. Tat, kenapa kok Tat? Aman kan?